Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu untuk para petani, terutama petani ubi jalar. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana teknik ataupun trik saya dalam menyiangi ataupun membersihkan rumput-rumput liar pada sekitaran tanaman ubi jalar dan di antara sisi kanan kiri bedengan. Jadi setelah kita lakukan penanaman ubi jalar sekitar usia seminggu 2 minggu, kita lakukan pemupukan, tentu saja akan tumbuh juga rumput-rumput liar. Ini kita lihat keadaan saat ini usia kurang lebih ya 2 minggu, paling lama 3 mingguan. Ini kita lihat betapa suburnya rumput di sekitar sisi kanan kiri tepi bedengan. Trik ataupun cara yang saya lakukan cukup dengan menggunakan cangkul. Kita posisikan cangkul miring di tepi bedengan. Kita cangkulkan secara tipis-tipis, kira-kira rumput bisa terangkat, tidak terlalu mengambil banyak tanah. Jadi kita cangkul tipis-tipis saja. Nah, ini saya perlihatkan terlebih dahulu, ini yang sebelum saya bersihkan. Ini kan saya taburi pupuk kandang. Ini di antara sekitar tanaman yang kita tanam, kita taburi pupuk kandang. Nah, ini. Sebelum kita melakukan penyiangan yang di sisi bedengan, tepi bedengan, terlebih dahulu jika ada 1-2 rumput liar di antara tanaman ubi jalar di tengah-tengah bedengan, kita angkat terlebih dahulu. Jadi yang kita rasa sudah tumbuh mengganggu tanaman ubi jalar, yang kiranya masih kecil tidak perlu diambil, tidak apa-apa. Jadi kita lakukan penyangkulan secara tipis-tipis saja seperti ini, lihat. Terus kita hasil dari siangan tadi kita angkat, kita taruh di atas pupuk kandang yang sudah ditabur tadi, ya sekitaran sini. Ini buat menutup, sekaligus juga jika ada rumput-rumput masih kecil, tentu saja dia akan tidak cepat tumbuh subur, jadi akan terganggu, bahkan lama-lama bisa akan mati. Ini yang masih ada pupuknya yang belum disiangi. Nah, ini yang sudah seperti ini. Ini jadinya seperti ini. Terus karena kita lakukan penyiangan seperti ini, sebelumnya kita antisipasi dalam kita menanam bibit ubi jalarnya. Jadi karena kita lakukan penyisiran ataupun pemangkasan sisi kanan kiri bedengan, maka waktu kita melakukan penanaman jangan terlalu ke tepi, ya agak ke tengah. Jadi kita juga mengantisipasi jangan sampai nanti ada akar-akar ataupun
calon umbi yang sudah bermunculan. Karena jika tempatnya sudah subur bagus, setelah kita tanam beberapa minggu akan segera tumbuh tunas, juga tumbuh calon umbi. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak mengenai umbi-umbi dari ubi jalar yang kita tanam tersebut, jadi ini agak masuk ke dalam sedikit, tidak terlalu keluar. Nah, inilah yang sudah saya lakukan penyiangan. Jadi jika ada 1-2 rumput-rumput yang ada di sekitar di tengah bedengan, kita angkat dulu, ambil dulu yang kira-kira cukup mengganggu. Jika masih kecil nggak perlu, kita timbun aja seperti ini. Nah, seperti ini dia akan layu, akan mati dengan sendirinya. Andai pun tumbuh, dia tidak akan tumbuh dengan cepat ataupun akan kalah dengan perkembangan tanaman ubi jalar yang kita tanam. Seperti ini baru beberapa hari kemarin saya lakukan penyiangan pembersihan. Simpel-simpel saja, ini cukup dilakukan sekali musim tanam. Jadi dari awal tanam sampai kita panen cukup melakukan penyiangan 1 kali saja cukup. Cuman dalam hal pembalikan seperti ini, kita perlu melakukan pembalikan jika perlu dilakukan. Misalkan sudah kembali roboh, akar-akarnya mulai nempel ke tanah, akar-akar yang dari ranting, nah kita angkat kembali, kita balik seperti ini. Nah, ini sudah saya siangi beberapa minggu yang lalu. Jika pun ada rumput yang tumbuh, wajar-wajar aja, tidak akan mengganggu pada tanaman ubi jalar yang kita tanam, karena tanaman ubi jalar akan selalu berkembang dan akan mengalahkan rumput yang masih kecil-kecil pun dia akan kalah. Jadi tidak perlu dibersihkan kembali, cukup sekali saja. Jika sebelum kita lakukan tanahnya kering, kita bisa lakukan penyiraman atau perendaman jika tempat kita tanahnya keras, karena jika sudah basah akan mudah dalam kita melakukan penyiangan ataupun pembersihan. Tapi perlu dikuras dulu, baru beberapa hari kemudian atau 1 hari 2 hari kemudian baru kita siangi. Nah, setelah kita siangi, jika terjadi kekeringan, kita lakukan penyiraman kembali, lakukan perendaman. Jika sudah cukup, kita kuras kembali. Tetap selalu menjaga kualitas hasil dari panen kita, dari karya tani kita, agar para pelanggan kita selalu menikmati hasil karya kita yang selalu terjaga kualitasnya. Terima kasih yang selalu mengikuti saya di channel ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan putus asa, jangan mudah mengeluh. Selalu kita utak-atik dengan teknik-teknik kita yang kita lakukan secara alami. Salam sejahtera selalu, sehat selalu untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.